Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul Kode Perilaku Profesional, Prinsip-prinsip Etika, Aturan, dan Interpretasi Etika. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kami, yang itu saya sendiri, Cici Sofiana, Fira Munawaroh, Januarti, Nadia Rizky, Nurhanisa, dan Rifa Aldela. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode perilaku profesional. Kode perilaku profesional adalah pedoman umum yang mengikat dan mengatur setiap anggota serta sebagai pengikat suatu anggota untuk bertindak. Kode perilaku profesional diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh profesi. Ada 6 prinsip perilaku profesional, yaitu ada tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kecermatan, dan keseksamaan, serta lingkup dan sifat jasa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika menurut IFAC, The International Federation of Accountants. Seorang profesi dituntut untuk memiliki berbagai sifat seperti berikut. Yang pertama, integritas. Seorang akuntan harus memiliki sikap yang tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis profesional. 2. Objektivitas. Seorang akuntan melakukan tugasnya sesuai dengan objek, tidak memandang subjek yang ia sedang melakukan penilaian secara independen. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kesungguhan. Seorang akuntan harus berkompeten dan senantiasa menjaga ilmu pengetahuan dan selalu meningkatkan kemampuan agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Yang keempat, ada kerahasiaan. Seorang akuntan harus selalu menjaga dan menghormati kerahasiaan atas informasi klien yang ia lakukan pelayanan. Yang kelima, perilaku profesional. Seorang akuntan harus taat akan hukum dan dilarang melakukan hal-hal yang membuat nama akuntan buruk. Baiklah, terima kasih. Presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Munawaroh. Saya akan melanjutkan pembacaannya. Menurut AICPA, American Institute of Certified Public Accountant, seorang profesi dituntut memiliki berbagai sikap seperti 1. Tanggung jawab. Seorang akuntan sebagai profesional harus menerapkan nilai moral serta bertanggung jawab di setiap pelayanannya. 2. Kepentingan umum. Seorang akuntan harus menerima kewajibannya untuk melayani publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. 3. Integritas. Selalu mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik terhadapnya. 4. Objektivitas dan independensi. Seorang akuntan harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 5. Do care. Seorang akuntan harus mematuhi standar teknis dan etis profesinya, selalu berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. 6. Sifat dan cakupan layanan. Seorang akuntan harus memperhatikan prinsip-prinsip dari kode etik profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan. Menurut IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, seorang profesi dituntut memiliki berbagai sifat seperti 1. Tanggung jawab, 2. Kepentingan publik, 3. Integritas, 4. Objektivitas, 5. Kompetensi dan kehati-hatian, 6. Kerahasiaan, 7. Perilaku profesional, 8. Standar teknis. Aturan dan interpretasi etika. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, yang pertama yaitu kebutuhan individu, yang kedua tidak ada pedoman, yang ketiga perilaku dan kebiasaan individu yang terakumulasi dan tidak dikoreksi, yang keempat lingkungan yang tidak etis, yang kelima perilaku dari komunitas. Sanksi pelanggaran etika ada 2,
yaitu skala relatif kecil. Dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan, yaitu sanksi sosial. Yang kedua, skala besar, merugikan hak pihak lain, yaitu sanksi hukum. Jenis-jenis etika yaitu yang pertama, etika umum yang berisi prinsip serta modal dasar. Yang kedua, etika khusus atau etika terapan yang berlaku khusus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Rizky. Selanjutnya saya akan membacakan poin D, yaitu 3 prinsip dasar perilaku yang etis. Hindari pelanggaran etika yang terlihat remeh. Meskipun tidak besar sekalipun, suatu ketika akan menyebabkan konsekuensi yang besar pada profesi. Kode etik IAI adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Kode etik IAI meliputi yang pertama prinsip etika akuntan, yang kedua aturan etika akuntan, dan yang terakhir interpretasi aturan etika akuntan. Untuk contoh kasus laporannya, di sini kita ada kasus laporan keuangan ganda Bank Lipo. Kasus PT Bank Lipo Tbk ini berawal dari laporan keuangan triwulan 3 pada tahun 2002 yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2002 oleh PT Bank Lipo Tbk, yaitu terjadi perbedaan informasi atas laporan keuangan yang disampaikan ke publik melalui iklan di sebuah surat kabar nasional pada tanggal 28 November 2002 dengan laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta. Hal ini menyebabkan terjadinya laporan keuangan ganda yang dilaporkan kepada pihak eksternal dan satu laporan keuangan internal untuk manajemen yang memiliki beberapa perbedaan yang menimbulkan permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanisa. Saya akan melanjutkan membaca kasus laporan keuangan ganda Bank Lipo. Kasus Lipo bermula dari adanya 3 versi laporan keuangan yang ditemukan oleh Bapepam untuk periode 30 September 2002 yang masing-masing berbeda. Berikut laporan keuangan tersebut. 1. Laporan pertama yang diberikan kepada publik atau diiklankan melalui media massa pada tanggal 28 November 2002. Dalam laporan tersebut, dimuat adanya pernyataan manajemen PT Bank Lipo Tbk bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetyo Sarwoko Sanjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Penyajian laporan tersebut dibuat dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 audit dan per 30 September 2001 unaudit. Dicantumkan nilai agunan yang diambil alih per 30 September 2002 sebesar 2,393 triliun. Total aktiva per 30 September 2002 sebesar 24,185 triliun. Laba tahun berjalan per 30 September 2002 sebesar 98,77 miliar. Dan rasio kewajiban modal minimum yang tersedia sebesar 24,77%. 2. Laporan kedua yang diberikan kepada Bursa Efek Jakarta pada 27 Desember 2002. Pada laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan kepada Bursa Efek Jakarta atau BEJ pada tanggal 27 Desember 2002. Ternyata disampaikan laporan yang berbeda. Laporan itu mencantumkan pernyataan manajemen PT Bank Lipo Tbk bahwa laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan audit, yang tidak disertai dengan laporan auditor independen yang berisi opini akuntan publik. Penyajian laporan juga dilakukan dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 dan 30 September 2001. Dicantumkan nilai agunan yang diambil alih bersih per 30 September 2002 sebesar 1,42 triliun. Total aktiva per 30 September 2002 sebesar 22,8 triliun. Rugi bersih per 30 September 2002 sebesar 1,273 triliun dan rasio kecukupan modal minimum sebesar 4,23%. 3. Laporan ketiga merupakan laporan yang disampaikan akuntan publik, dalam hal ini kantor akuntan publik Prasetyo Sarwoko dan Sanjaja dengan auditor Rujat Kosasi
dan disampaikan kepada manajemen Bank Lipo pada tanggal 6 Januari 2003. Baiklah, selanjutnya adalah analisa kasus. Di dalam kasus PT Lipo Bank Tbk tersebut sudah jelas melanggar kode etik profesi. Karena telah membuat laporan keuangan ganda yang dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan tersebut. Tindakan yang dilakukan PT Lipo Bank ini adalah tindakan yang melanggar integritas di mana seorang akuntan harus jelas dan jujur dalam segala pekerjaan profesionalnya maupun dalam hubungan bisnisnya. Seharusnya, akuntan publik melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Kasus ini juga menyebabkan beberapa hal seperti yang pertama, tindakan tersebut mempengaruhi harga efek di bursa efek. Yang kedua, setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan. Ketiga, pihak yang bersangkutan sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan. Kasus ini juga melanggar prinsip etika profesi mengenai prinsip profesional karena tidak mematuhi ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku, sehingga menyebabkan perusahaan dikenakan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap perusahaannya, memiliki sikap profesional dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku serta tidak boleh melanggar kode etik profesi agar perusahaan dapat berjalan lancar tanpa adanya kasus yang terjadi di dalam perusahaan dan tetap menjaga eksistensi perusahaan di mata publik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.